Karena rasanya diperhatikan, rasanya dipedulikan tuh besar sekali. Kamu nggak akan pernah tahu kapan waktunya orang membutuhkan itu. Iya. Yura tuh yang selalu nguatin, bisa, ya bisa. Semua orang harus tahu, Jadi kalau nggak ada Yura nggak akan ada album ini sih. Hai Bella, kembali lagi di Pop Bella Sign In bersama aku Winari Subangkit dan Done Maula. ya, apa kabar Kak Done? Kabar baik sekali. Alhamdulillah. Lagi happy. Terima kasih ya hari ini udah main-main ke kantornya Pop Bella. Terima kasih sudah diundang. Oke, nah jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih soal album perdananya Kak Done Maula yang berjudul Daur Hidup. Betul. Iya. Nah, oke, ini kan bisa dibilang album perdana kamu ya Kak. Nah, boleh diceritain nggak sih sebenarnya gimana proses pembuatan album perdana kamu ini, terus berapa lama akhirnya sampai bisa rilis di tanggal 13 ini? Sebenarnya album Daur Hidup ini sudah ada 4 lagu yang keluar duluan. Jadi dari kumpulan dari lagu dari tahun 2019 sampai terakhir lagu Bersita Lewat Kata. Terus dari situ kayaknya butuh waktu 2,5 bulan akhirnya untuk mencari 5 lagu baru ini. Prosesnya bikin lagu ini ya sebenarnya kan album ini tuh untuk pertama kalinya aku tuh mempersilahkan orang lain masuk ke dalam isi kepala aku. Untuk biar orang tahu apa yang aku omongin sama diri aku sendiri setiap jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Overthinking aku kayak gimana. Biar orang lain tuh lebih ngerti aku kayak apa gitu. Karena biasanya tuh aku ngurusin orang, aku ngertiin orang. Orang lain merasa di ngertiin sama aku. Tapi yang ngertiin aku siapa? Gitu. Aku tuh ngurusin orang, tapi yang ngurusin aku siapa? Gitu. Aku peduli sama orang, terus yang peduli sama aku siapa? Gitu. Tapi aku paham, orang-orang nggak bisa ngertiin aku karena mereka nggak tahu aku sebenarnya kayak apa. Jadi untuk pertama kali di hidup aku setelah berpuluh-puluh tahun ini, aku membiarkan orang lain masuk ke dalam isi kepala aku. Mereka punya akses penuh untuk tahu cerita aku, untuk melihat file-file di kehidupan aku gitu. Oke, berarti bisa dibilang ini sekitar 5 tahun ya? Itunya dari album tadi kan dari lagu yang dari 2019 lagu Sampai Tua pertama sampai akhirnya dirilis albumnya itu sekitar 5 tahun. Oke, gimana perasaan kamu sampai akhirnya? Itu kan tadi bilang katanya dari overthinking kan? Gelisah sekali. Gelisah sekali. Untuk saya laki-laki yang nggak mau kelihatan lemah, nggak mau kelihatan rapuh. Ini mau nge-share ini ke orang tuh, aduh, dari 1,5 bulan kemarin tuh rasanya kayak tiap hari tuh, ini serius nih, mau dilakuin nih. Ini serius nih, kayak gitu. Sampai tadi malam aja tuh sebelum jam 00.00 itu masih bisa kita tunda aja gak nih gitu loh. Gitu. Tapi akhirnya apa yang bikin itu kan berarti kan dari overthinking, takut terus gelisah. Apa yang akhirnya bikin kayak oke, aku mau membagikan diriku ke orang lain, lagu-lagu itu ke orang lain. Ya karena aku pengen dengerin sama orang lain. Intinya tuh poinnya itu aja. Dan harapannya untuk album ini tadi banyak orang nanya, Don lu berharap apa sama lagu ini gitu. Gak ada lagi, gue cuma berharap orang lebih ngerti gue aja gitu. Gue yang orang taunya cuma hahihi doang, cuma jahil, cuma pecicilan, Don itu gitu. Don itu punya masalah juga loh. Gitu. Punya masalah ini, jadi kalau gue lagi diem, kalau aku lagi tiba-tiba diem, tiba-tiba sedih, jangan nanya, Don kenapa dong, dong, kayak biasa. Jangan digituin gitu. Aku lagi butuh waktu sendiri, jadi gue berharap orang-orang tuh lebih paham gitu. Oh Dona kayaknya lagi butuh sendiri. Oh Dona kayaknya lagi sedih gitu. Dan orang-orang ada yang nge-reach out aku gitu. Selain Yura tentunya, ada orang lain yang Don apa kabar gitu. Karena sekedar ditanya kabar tuh melegakan sekali. Aku tuh punya cerita kemarin. Kemarin aku lagi ada di Bali, ada acara sama acara teman. Terus ini ada satu komika orang lucu banget, orang terlucu yang pernah gue kenal. Dia lagi hahihi, ketawa-ketawa gitu, ketawa-ketawa. Terus dia duduk di sebelah aku. Terus gue, maaf ya, gue pegang lutut ya. Gue sebut namanya, tapi gue sebut bro, lu baik-baik saja gitu. Oh, baik-baik aja bang, asikin aja, kita mau hibur-hibur kayak gini bang, asik banget, seru banget acaranya. Terus gue ulang lagi, pertanyaan untuk 2 kali. Bro, lu benar baik-baik saja. Dia langsung lagi ketawa-ketawa, dia diem, nangis dari tempat umum. Bang, ini pertama kalinya gue ditanya kayak gitu sama orang lain. Nyokap gue aja gak pernah nanya itu ke gue, orang tua gue. Gue tuh selalu berdoa, mungkin lu adalah jawaban dari doa-doa gue bang.
Bang boleh nggak gue pengen ngobrol sama lu. Ayo banget gitu. Kenapa bang, kok lu tahu gue lagi nggak baik-baik aja gitu. Nggak apa-apa, satu gue sense, bukan maksud gue pengen bikin lu nangis, tapi gue tahu rasanya tidak ditanya kabarnya seperti apa. Jadi gue berusaha nanyain kabar lu seperti kayak gimana gitu. Dan lu mau ngobrol sama gue kapan aja, ayo lu punya WhatsApp gue. Kalau lu main ke rumah gue, ayo. Atau gue nyamperin lu, ayo. Kapanpun lu kasih tau gue. Karena rasanya diperhatikan, rasanya dipedulikan tuh besar sekali. Kamu nggak akan pernah tahu kapan waktunya orang membutuhkan itu. Iya. Dan seberapa berartinya kata-kata sesimpel itu untuk orang lain. BTW aku kebayang lagi pas lagi di posisi itu, iya bener. Dan berarti saat itu kakak berarti langsung kayak kayak ngerasain vibes yang berbeda gitu kak, ketika bersama orang itu. Oke, ini balik lagi ke album. Kamu baik-baik aja. Tuh kan. Tiba-tiba kayak berasa pengen curhat. Oke, balik lagi ke lagu, lagi ke album. Oke. Album Daur ini kan dinamain album Daur Hidup. Sebenarnya makna apa yang ingin kamu sampaikan melalui judul Daur Hidup ini? Aku tuh udah punya judul album Daur Hidup ini sebelum lagu-lagunya aku tulis. Selain yang 4 lagu sebelumnya ya. Karena aku pengen menceritakan siklus kehidupan aku seperti apa. Daur hidup kan kayak circle of life. Dan kata daur dan hidup itu jarang sekali disandingkan. Benar. Kamu pasti lebih dengar daur ulang. Iya. Atau hidupnya aja gitu. Tapi daur hidup disatukan tuh jarang sekali. Sama kayak aku sebagai manusia. Kamu sebagai manusia tuh mostly gak mau kelihatan rapuh. Manusia dan rapuh tuh gak mungkin bersatu. Apalagi aku sebagai laki-laki. Laki-laki sedih itu 2 kata lucu. Laki-laki sedih. Padahal gue gak apa-apa tahu sedih. Iya itu dia. Tapi aku sebagai laki-laki kan punya defense mechanism, gak mau kelihatan lemah di depan orang lain, di depan laki-laki lain sudah tentu, di depan perempuan nggak bisa gitu. Aku harus terlihat lebih kuat gitu. Nah itu aku pengen ngasih itu kenapa aku namain Daur Hidup. Pengen ceritain semua kehidupan aku, happy-nya sehappy apa, the lowest point-nya kayak gimana gitu. Oke. Total ada berapa lagu kak? Ada 9. Ada 9. Karena 10 hanya milik Allah, sempurna. Oke, nah di antara 9 lagu itu di album Daur Hidup ada nggak lagu paling favorit kamu tuh apa? Yang mana? Lagu paling favorit sebenarnya kalau gue harus fair sebenarnya yang gue harapin yang bisa beresonansi banyak adalah lagu-lagu happy-nya. Kayak Berserta Lewat Kata, Bener Sampai Tua, Apa Kamu Tahu, itu adalah lagu happy-nya gue bareng sama Yura. Dan gue lebih berharap lagu itu lebih long last sebenarnya. Karena ada lagu-lagu bagus seperti Mah, itu adalah lagu tentang almarhum nyokap gue gak pengen orang lain kehilangan nyokapnya juga. Gitu. Untuk yang sudah kehilangan, ya kalau lagunya beresonansi, gue berterima kasih sekali bisa menemani lo. Ada lagu-lagu Menjadi Manusia tentang gelapnya gue pada saat itu gitu. Nah lagu-lagu yang sedih banget kayak gitu tuh gue berharap tidak beresonansi lama. Karena kalau itu lama berarti lu belum keluar dari kesedihan gitu. Jadi gue harap kalau sekarang lagunya relate, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama gitu. Supaya gue berharap siapa yang dengerin lagu-lagu gue tuh dalam keadaan bahagia dan baik-baik saja gitu. Tapi kalau satu lagu aja yang paling happy ada gak? Yang paling kamu suka? Paling aku suka ada Mah judulnya, itu tentang almarhum nyokap. Terus Berserta Lewat Kata karena tentang Yura itu saja. Terus dan Daur Hidup itu adalah rangkuman dari kehidupan aku selama ini. Dari ke-9 lagu ini dirangkum jadi lagu Daur Hidup. Oke. Ini semua lagunya Kak Done yang menciptakan atau ada juga yang collab sama musisi lain gitu? Enggak, mungkin? Sendiri. Sama sekali. Wah, keren banget. Terima kasih. Oke, sebagai kan kakak juga punya pasangan seorang musisi penyanyi, Teh Yura Yunita. Nah, mungkin apa peran Kak Yura dalam album Daur Hidup ini? Yang pertama, dia tuh sebagai quality control, jadi udah bikin lagu tuh aku tuh selalu dengerin Kak Yura. Aku bisa tahu dan aku dan Yura bisa tahu ini lagunya bagus apa enggak kalau kita berdua ada getaran di lagunya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia adalah orang yang paling ngejagain gitu. Karena untuk merilis album ini tuh kan back and forth terus maju mundur. Ini bener nggak sih gue mau ngelakuin ini? Bener nggak sih gitu loh? Bener nggak sih gue mau ditelanjangin di depan orang lain gitu ceritain tentang kehidupan gue gitu.
Yura tuh yang selalu nguatin, nah, bisa, ya bisa. Semua orang harus tahu, Jadi kalau nggak ada Yura nggak akan ada album ini sih. Ada gak album yang menceritakan perjalanan cinta Kak Dona sama Kak Yura? Dari album lain maksudnya? Di lagu ini, di album Daur Hidup ini lagu. Ada Menara Sampai Tua itu harapan dulu pertama kali akhirnya pacaran. Itu pertama kali bikin lagu tentang diri sendiri. Terus Selawat Kata tentu saja, dan Apa Kamu Tahu. Oke. Kan berarti kan bisa dibilang Kak Yura itu juga ikut menemani Kak Dona dalam perjalanan karir sampai akhirnya meluncurkan album ini. Gimana respon Kak Yura ketika akhirnya wah albumnya Kak Abdul kamu rilis gitu? Iya tadi kemarin tuh pas rilis tuh ya kita loncat-loncat bareng-bareng. Akunya duduk yang happy tapi udah lemes gitu kayak akhirnya kosong rilis, udah loncat-loncat sama manajer aku loncat-loncat terus. Aku udah diem aja, makasih, cuman lemas aja. Dia sih senang banget. Akhirnya berhasil, si Dona Maula ini berhasil untuk ngeluarin album. Iya, karena ini kan personal banget juga ya. Oke, dan lagu ini tuh bisa mulai didengarkan sejak tanggal kapan Kak rilisnya? Sejak tanggal 13 Juni 2024 kemarin. Ini sudah bisa didengarkan di semua digital platform, di kanal YouTube atau request dari radio udah bisa, pokoknya di internet sudah ada semua. Oke. Nah setelah merilis album Daur Hidup ini, mungkin ada project lain nggak yang kira-kira bakal dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat tahunan ini enggak, karena akan fokus untuk Daur Hidup. Mungkin 2 bulan 3 bulan ini akan fokus promo terus kemana-mana gitu loh. Setelah itu baru manggung, dan tahun 2025 akan rilis album Aku Sama Sheila Dara. Kita kan punya grup namanya Dara Maula. Itu akan rilis dan ada sesuatu yang besar dari kita berdua. Selain albumnya tuh udah selesai lama sekali. 2 tahun lalu tuh kita udah beres albumnya. Cuma ketunda karena proyek besar di depan nanti. Oke. Kita tunggu ya nanti teman-teman. Tapi harapan kamu untuk album perdana kamu ini apa? Harapannya itu tadi, orang bisa ngertiin gue sedikit aja. Cukup. Itu yang kamu mau juga kan? Orang ngertiin kamu sedikit iya aja. bener, aku tadi cuma ditanya. Gak usah banyak-banyak, dikit aja. Ngertiin gue dikit aja. Oke, untuk menutup obrolan kita hari ini yang seru banget, menyenangkan, mungkin boleh dong Kak Dona nyanyiin lah sepenggal lirik dari lagu yang ada di album. Boleh pinjam gitar? Sebenarnya ini sambil nunggu kamu ada satu lagu yang pengen didengarin ke teman-teman kantor di sini. Karena judulnya nanti teman-teman harus dengar judulnya Semua Ini Untuk Apa. Itu tentang para pekerja keras yang terlalu keras sama diri sendiri. Kadang-kadang orang lain yang bikin salah, kita yang ngebodoh-bodohin diri sendiri gitu. Kenapa sih lagunya relate sekali ya? Semua Ini Untuk Apa itu, aduh. Ini yang mau dinyanyiin judulnya Daur Hidup. Kayaknya kalau aku akan nyanyiin sampai refnya aja ya. Ini tuh masuk ke audio aja. Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat. Daur hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Gitu. Thank you Kak Dona. Sama-sama. Oke, Pop Bella sign out. Bye-bye. Bye.